Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Adelia Motor ya. Ini ada motor Honda Beat ya, masuk sekitar jam 8 atau 9 malam. Jadi karena saya sudah lelah, jadi saya belum sempat bongkar ya teman-teman. Jadi sekalian saya akan berbagi sama teman-teman cara mengecek motor mati ya, khususnya untuk motor injeksi, motor Honda Beat ya teman-teman, khususnya ini. Karena motor ini dibawa ke sininya semalam di step ya, motornya mati, tidak hidup teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman, dan bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang saya upload ya. Oke, biar gak kepanjangan, langsung kita eksekusi bongkar motornya teman-teman. Nah ini dia motornya, motor Honda Beat teman-teman ya. Nah ini lampu mil tidak ada teman-teman ya, tidak berkedip, tapi di starter ini tidak hidup ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, langsung kita bongkar ya si motornya. Nanti untuk cara pengecekannya saya akan videokan teman-teman. Saya fokuskan dulu kameranya.
Nah, langkah pertama untuk pengecekan motor ya, motor karbo atau motor injeksi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu syarat mesin hidup kan sudah banyak, sudah ada di video saya. Syarat mesin hidup itu ada 3. Yang pertama itu pengapian. Pengapian itu api yang ke busi ya. Yang kedua itu BBM. BBM itu kalau di motor injeksi itu dipompa ya, dari tank turun ke sini ya teman-teman, ke injektor. Jadi tekanannya itu harus sesuai, harus pas pokoknya, tidak boleh kurang ya. Dan juga pengkabutannya harus bagus teman-teman, bukaan injektornya. Dan yang terakhir itu kompresi. Kalau kompresi itu berkaitan dengan klep dan piston ya. Jadi kalau yang belum paham kompresi itu, ketika di buka busi itu ditutup pakai jari, kemudian di motor, si motor di starter atau di engkol itu harus ada tekanan ya dari dalam. Biasanya ada bunyi cepret-cepret, nah seperti itu ya. Ada tekanan pokoknya. Untuk cara pengecekannya, kalau di motor karbo juga sama, motor injek sama karbo sama, cuma bedanya itu di bagian BBM ya teman-teman. Kompresi dan pengapian itu kalau yang ke busi sama intinya untuk pembakaran. Bedanya itu di bagian bensin. Kalau ini dikabutkannya karena tekanan ya, tekanan dari pompa dan solenoid yang ada di dalam injektor di sini. Buka tutup, tekanan itu mendorong supaya BBM jadi kabut. Beda lagi dengan motor karbo. Kalau motor karbo itu pengkabutan bensinnya itu dicampur dengan udara yang masuk lewat karbo ya. Itu kan banyak lubang udara yang ke pilot jet sama main jet. Jadi pengkabutannya itu dicampur dengan udara yang dihisap. Kalau ini itu pengkabutannya langsung teman-teman dari tekanan ini teman-teman, dari tekanan rotak, pompa bensin dan injektor teman-teman, semuanya berkaitan. Pompa lama tidak akan sempurna pengkabutan injektornya. Begitupun juga injektornya sudah jelek atau kotor, terhalang, tidak akan ngembun ya, pengkabutannya itu jelek. Oke teman-teman, langsung kita cek ya. Yang pertama-tama itu kita cek apinya dulu ya. Apinya dulu kita cek. Kunci kontak dihidupkan. Nah, ini api bagus ya. Teman-teman bisa lihat apinya ini bagus. Lihat di sini ya teman-teman, saya starter. Nah, itu apinya bagus. Kemudian kita cek businya ya. Karena kalau api di sini bagus, kalau businya jelek juga itu percuma ya. Jadi harus bagus businya juga. Karena kalau api dari ecu, dari koilnya bagus, kalau businya basah atau sudah jelek, tidak akan hidup si motornya. Oke, kita bongkar dulu businya. Apakah businya atau ada yang lain, teman-teman, kompresi maupun bensin ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Bisa lihat ya, ini businya kering. Nah, ini si businya bagus ya, kering, tidak basah. Dan sekarang kita lihat api di businya apakah bagus atau ngacak. Saya pasangkan dulu padutnya atau cangklong businya, karena biar enak si businya, tidak perlu saya pegang ya. Karena kalau tidak memakai padut itu susah ya, harus dikupas dulu kabelnya. Sayang ini masih bagus dan juga masih pakai padut, jadi tidak boleh merusak kalau yang masih bagus teman-teman.
Beda lagi kalau sudah tidak pakai padut ya. Nah, sekarang kita cek api di businya. Api di businya juga masih bagus ya. Cuman terlalu renggang sedikit. Oke, karena pengapian atau sistem kelistrikannya ini yang ke busi masih bagus. Sekarang kita cek kompresinya cukup ditekan pakai jari ya ke lubang businya, dan kemudian kita engkol. Dan kompresinya juga masih lumayan padat ya teman-teman. Kompresinya juga lumayan padat. Sekarang kita lanjut. Pengapian sudah, kompresi sudah. Sekarang kita tinggal melihat di bagian bensin ya, atau bahan bakar. Kita cek injektornya. Angkong tadi pakai. Oh, aku orang dipulangkan penting teh. Karek di alas kamari dah pada sakit meureun eta da geus beak ningan. Rek dipulangkan kurang teh nuhun wah. Oh, sok rek dipulangkan penting teh enggak kalah poho. Oh, ngan sakitu bisa na. Da beak rokok. Nah, ini injektornya kurang, teman-teman. Jadi injektornya itu kurang nyembur ya. Kurang nyembur, entah dari rotak atau dari injektor. Kita cek dulu dari injektornya, bersihkan dulu ya. Ini sudah saya bersihkan dan cek saringannya itu masih bagus ya. Sekarang kita coba tes lagi. Nah, sudah ada perbedaan dari injektornya. Dan kita pasangkan lagi injektornya, teman-teman, karena ini masih bagus. Sekarang kita cek bagian pompanya ya, bagian pompa bensinnya. Kita cek. Nah, ternyata masalahnya itu ada di pompa bensinnya, guys.
Guys, masalahnya itu ada di rotaknya. Jadi sudah tidak kuat mendorong tangan nih, sangat lemas sekali ya. Biar lebih pasti bisa menggunakan pressure gauge ini teman-teman. Alat ukurnya, alat ukur pompa bensin. Nah, ini tapi masih bagus ya teman-teman. Nah, ini masih bagus, cuman kondisinya itu ketika kontak dimatikan itu seharusnya kalau normal balik lagi ke bawah, dan ketika dihidupkan lagi itu ke atas lagi teman-teman harusnya, tapi ini diam. Tapi seharusnya itu masih kuat ya. Nah, kalau seperti ini semua normal ya, saya curiga ini kompresinya agak kurang teman-teman, karena tadi itu harusnya bunyi kenceng ketika ditutup pakai jari, itu harusnya bunyi cepret seperti itu ya. Nah, kita coba lagi. Nah, sesuai kecurigaan saya ternyata teman-teman penyakitnya. Jadi penyakitnya itu kompresinya lemah. Untuk caranya mengakali kompresi lemah, ini kan klepnya bocor. Mungkin ini terganjal oleh kerak-kerak residu bekas pembakaran dan terganjal di bagian klep. Kita coba suntik ya bagian lubang businya. Kolong. Hah? Eta diome eta kusorangannya tanah jadi mecel selahana teas jeung personelang cenah mecel teas. Uyuhan. Guys, Ada pelat yang dia sampai evaluasi. bagaimana? Yang lebih pernah. Sain paling gak? Sain teteh coba tilu parapat. Antara sain yang tilu parapat diukur ya. Ku iya we non. Ku benang tawanan belitkeun. Sapanyangna eta nu dibawa na ke ukur-ukur tak kurap dia. Teu ku engke pas ieu na. Ke bawa di ditu buleud bu eta ukur-ukur. Nah, ini saya suntik pakai bensin dulu ya. Nanti kalau berhasil jadi tidak perlu bongkar. Nah, ini ada dua cara, bisa pakai bensin, bisa pakai oli. Tapi yang pertama itu pakai bensin dulu ya, biar tidak banyak kerak. Kalau pakai oli nanti kan tambah banyak kerak di dalamnya. Oh, gue itu nak keresek. Pas dilaanan kumaha nu teu bongkar.
Masih belum, kita coba lagi. Masih belum juga teman-teman. Sekarang kita pakai oli sedikit ya. Nanti kalau pakai oli tidak bisa, terpaksa kita lakukan pembongkaran dan kur ulang ya, atau sekir ulang klepnya. Kita suntik, jangan terlalu banyak, nanti sedikit saja ya dikasih olinya, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti di ruang bakarnya malah tambah sempit ya, karena banyak kerak dari oli. Cukup sedikit saja. Nah, sekarang kalau pakai oli langsung ya, jadi sudah kedengaran. Nah, teman-teman bisa perhatikan, jadi dorongannya itu, kompresinya itu jadi gede ya, harusnya seperti ini nih. Jadi cepret-cepret begitu di engkol si motornya itu bunyinya keras ya, bunyi anginnya. Sekarang kita coba hidupkan. Saya pasang businya dulu. Oke, sekarang businya sudah terpasang dan langsung kita coba hidupkan ya si motornya. Ini belum dipasangkan teman-teman bensinnya. Nah, si motornya alhamdulillah langsung hidup teman-teman ya. Nah, ini bekas suntikan tadi pakai oli jadi ada keluar asap sedikit ya, nanti juga bakalan hilang. Itu fungsinya untuk menghilangkan kerak yang mengganjal di bagian klep sehingga kompresinya bocor ya, jadi si klepnya itu nutupnya tidak rapat. Cara mengakalinya, coba dulu pakai bensin, kalau tidak bisa pakai bensin seperti tadi, pakai cara yang kedua pakai oli ya. Cuman pakai oli sudah saya jelaskan, sudah saya bilang jangan terlalu banyak karena nanti bakalan mempersempit ruang bakar. Kalau pakai oli tidak bisa, nanti harus dibongkar ya, disekur ulang klepnya. Nah, itu ada asap bekas suntikan oli tadi ya. Oke, kita coba satu kali lagi. Coba hidupkan.
kita biarkan hidup saja teman-teman ya, biar asapnya berkurang ya. Nah ini keluar asap ya, ini keluar asap bukan dari piston atau ring piston karena tadi bekas suntikan.